Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan, dan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu hikmah-hikmah yang terkandung dalam kitab beliau yang menjadi tuntunan bagi kita sebagai seorang hamba untuk semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi lebih baik menghamba dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam ilmu tazkiyah adalah bagaimana kita betul-betul menjadi walaupun tidak ideal 100% ya, tetapi kita berusaha untuk semakin baik, yaitu adalah berusaha mensucikan jiwa kita, hati kita, di dalam kita beribadah, di dalam kita menuju dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, yaitu beruntunglah orang-orang yang suka mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka, kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang salah satu di antara daripada syiarnya orang-orang para salikin ya, istilah untuk orang yang berada di jalan tazkiyah, tasawuf, mereka disebut sebagai salikin. Itu memang syiarnya adalah tazkiyatun nafs dan juga adalah zikir. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Maka banyak mensucikan jiwanya, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah syiarnya. Dan kita tahu bahwa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah sebagai salah satu tokoh penting dalam ilmu tasawuf. Bahkan kitabnya ini, hikam ini adalah salah satu kitab penting dalam kajian tasawuf, dalam kajian mensucikan jiwa. Dan memang beliau salah satu daripada syekh dalam tariqat tasawuf, yaitu adalah tariqat Syazili. Dan beliau adalah generasi ketiga daripada tariqah Syaziliyah. Dari Imam Syazili turun kepada Imam Abu Abbas Al-Mursi, lalu kemudian turun kepada beliau. Nah, jadi secara pengamalan dalam ilmu hakikat, secara pengamalan dalam ilmu tariqat, maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tidak hanya sebagai penulis kitab yang populer, yaitu hikamnya ini, tetapi juga
beliau adalah pengamal sejati. Jadi memang pelakunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan beliau itu tentu warisi dari gurunya Abu Abbas Al-Mursi yang sangat populer juga. Dan Abu Abbas Al-Mursi mewarisi dari gurunya, yaitu adalah Abu Hasan Asy-Syadzili, yang kesemuanya ini berada di Mesir. Lalu kemudian Abu Hasan Asy-Syadzili menerima dari gurunya Ibnu Mashis yang ada di Maghrib, dan beliau menerima terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersanad. Nah, maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari imam atau tokoh penting di dalam ilmu tasawuf, pengamal sejati. Nah, maka sangat wajar ketika hasil daripada tajribah beliau, hasil dari perjalanan beliau ungkapkan dalam tulisan, dalam bahasa tulisan itu sangat mengena. Yaitu adalah kitabnya Al-Hikam ini adalah hasil daripada pengamalan beliau. Hasil daripada tajribahnya beliau. Yang tentu kesemuanya adalah bersandarkan pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmah berikutnya kita lanjut. Beliau berbicara tentang tanda-tanda daripada hidupnya hati atau matinya. Karena salah satu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang senantiasa hidup. Nah, bagaimana hati yang hidup ini? Tentu ada indikatornya, tentu ada tanda-tandanya. Nah, demikian juga hati yang dicela, yaitu adalah hati yang mati. Nah, dikhawatirkan hati yang mati ini, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim. Nah, lama-lama dia menjadi terkunci. Maka ini yang kita khawatirkan ketika orang hatinya tertutup dari hidayah, tertutup dari kebenaran. Apa tandanya kata beliau? Min alamati mautil qalbi. Di antara pertanda matinya hati, min alamati mautil qalbi, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Adamul huzni. Jadi kata beliau, di antara pertanda matinya hati adalah adamul huzni. Jadi tidak ada kesedihan terhadap apa? Ala ma fataka minal muwafaqat. Yaitu adalah tidak bersedih dengan berlalunya sebuah ketaatan yang mana dia luput dari ketaatan itu. Atau maksudnya bahwa berlalu ketaatan itu dan dia tidak mendapatkan ketaatan itu. Dan dia tidak merasa sedih dengan tidak mendapatkannya. Ini pertanda hati yang mati. Jadi kata beliau adalah pertanda hati yang mati ketika sebuah ketaatan berlalu dan dia tidak melakukan ketaatan itu, lalu kemudian dia tidak bersedih dengan ketaatan yang berlalu dan dia tidak memperolehnya. Kenapa? Karena seorang mukmin atau seorang yang betul-betul dia berusaha untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, atau dia betul-betul sebagai hamba yang berusaha untuk mencapai daripada kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dia sangat
termotivasi kuat untuk memperoleh ketaatan tersebut. Ada motivasinya, ada gairah. Maka kita orang beriman itu harus bergairah, punya semangat. Wala ta'jaz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lemah. Urusan dunia aja kita disuruh untuk bersemangat. Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutqinah. Allah mencintai seorang hamba ketika dia melakukan pekerjaan dan dia tekun dengan pekerjaannya itu. Dia ahli dengan pekerjaannya. Allah suka. Nah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dua hal. Hasad terhadap orang yang diberikan ilmu dan dia amalkan ilmunya. Maksudnya hasad di situ adalah kita ingin seperti dia. Orang yang diberikan harta dan dia terus berinfak dengan hartanya, maka kita harus termotivasi hasad ingin seperti dia. Maka hasad ini kadang-kadang dibolehkan, tapi hasad dalam makna yang positif. Karena hasad negatif, kita melihat orang diberikan nikmat, kita berharap nikmat itu hilang darinya dan nikmat itu untuk kita. Nah, itu hasad yang tercela. Tapi hasad yang terpuji adalah ketika kita melihat orang diberikan rezeki dan dia dia sangat bersemangat untuk menghabiskan rezekinya itu di jalan Allah. Maka kita harus punya hasrat dalam diri kita harus ingin seperti dia. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kalaupun kita tidak punya harta dan kita melihat orang punya harta, dia berinfak, lalu kemudian dalam hati kita terucap, kalau saya punya harta ingin juga seperti dia, itu pahalanya sudah dapat. Nah, walaupun kita belum melakukannya, tapi dengan syarat ketika ada kita melakukan. Jangan ketika tidak ada mau, pas ada tidak jadi. Nah, itu berarti tanda, ya mungkin pertanda hatinya belum hidup juga mungkin. Nah, makanya seorang mukmin ini harus terobsesi semangat dengan ketaatan. Kalau dunia aja kita disuruh semangat, disuruh kita mencari, berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki, apalagi terkait dengan urusan dunia. Maka harus semangat. Maka oleh karena itu ketika seseorang santai dengan berlalunya ketaatan, tidak merasa rugi dengan ketaatan yang berlalu, dan tidak dia mendapatkan, ini bisa jadi pertanda hati yang mati. Jadi tidak ada gugah, tidak tergugah. Banyak ketaatan yang berlalu, hatinya tidak tergugah sedikit pun, dan tidak merasa rugi sedikit pun dengan dia tidak memperoleh ketaatan itu. Terutama misalnya waktu-waktu yang istimewa, seperti ya mungkin bulan Ramadan. Berlalu bulan Ramadan 30 hari, ya dia merasa santai saja. Nauzubillah, misalnya dia tidak puasa, merasa tidak berdosa. Wah, ini bahaya. Nah, di sini terutama hal-hal yang wajib. Jadi kalau kita tidak melakukan hal yang wajib, itu kita harus sedih. Harus merasa betul-betul bahwa kita rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kerugian besar yang tidak kita peroleh, ada kerugian besar yang menimpa diri kita. Terutama yang sifatnya wajib. Nah, karena kalau ketinggalan yang wajib, itu bermakna kita berdosa.
Tapi kalau yang sifatnya sunnah, memang kita ketinggalan yang sifatnya sunnah, tidak berdosa tetapi kehilangan kesempatan pahala yang besar. Nah, maka kalau yang wajib memang kita harus bersedih. Ketinggalan yang wajib. Tidak hanya bersedih tapi harus mencela diri sendiri. Jangan sampai nanti syaitan yang kemudian mengingatkan kita di neraka. La talumuni, kata syaitan nanti di neraka, setelah ditentukan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, ketika ada orang masuk neraka dan bersama dia dengan syaitan, kan syaitan masuk neraka, maka orang yang masuk neraka ini akan menyalahkan syaitan. Kenapa kamu dulu menjerumuskan saya? Nah, intinya manusia ini ya menyalahkan syaitan. Sama juga di dunia, dia suka menyalahkan syaitan. Padahal kadang-kadang syaitan itu tidak salah juga. Mungkin dia. Karena kata siapa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidash syaitani dha'ifa." Sesungguhnya syaitan itu sebenarnya lemah. Jadi kalau orang kuat dia dengan semangatnya, kuat dia dengan hatinya, dengan jiwanya, mampu dia menundukkan hawa nafsunya, maka insyaallah syaitan itu la ughawiyannahum ajma'in. Syaitan itu bilang, saya akan jerumuskan semua manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Jadi ada pengecualian. Di syaitan pun tidak mampu terhadap hamba-hamba Allah yang mukhlis. Nah, siapa hamba yang mukhlis ini? Adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Makanya salah satu riwayat menyebutkan, inna a'da aduwika nafsukal lati baina jambaik. Sungguhnya musuhmu yang paling berat itu, musuhmu yang terberat adalah nafsumu yang ada di dalam dirimu. Karena kalau kita mampu menundukkan hawa nafsu, maka syaitan itu tidak punya jalan masuk. Namun demikian, ya karena memang kerjaan syaitan adalah menggelincirkan manusia, ya tetap usahanya adalah untuk menjerumuskan kita. Maka nanti ketika ada orang masuk neraka, mudah-mudahan kita semua diselamatkan, keluarga kita dari api neraka. Nah, ketika ada orang yang masuk neraka, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka orang ini bersama dengan syaitan, maka dia berusaha menyalahkan syaitan. Ngapa kamu dulu jerumuskan saya? Nah, ini gara-gara kamu nih saya berada di neraka ini. Maka apa kata syaitan itu? La talumuni lumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Saya hanya mengajak, kenapa engkau mau? Nah, itu jawaban syaitan. Di syaitan ini sudah menjerumuskan kita, habis itu dia berlindung. Ngeles dia. Saya kan cuma mengajak, kenapa engkau mau? Dan itu memang betul juga, karena memang Allah mengatakan sesungguhnya usaha syaitan itu adalah lemah. Inna kaidash syaitani dha'ifa. Lemah dia. Maka ya betul juga bahwa musuh kita yang terberat adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Ketika kita kelewatan sebuah kebaikan, terutama yang wajib nih, yang harus kita periksa, maka disinilah pentingnya kita mengetahui apa yang wajib bagi kita. Kalau di dalam dalam ilmu tauhid, awwalu wajibin alal abdi ma'rifatullah. Kewajiban pertama bagi seorang hamba itu adalah ma'rifah kepada Allah. Mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya, alhamdulillah para ulama kita dalam ilmu akidah sudah dimudahkan, sudah disederhanakan dengan sifat 20. Jadi sifat 20 itu adalah jalan mudah untuk ma'rifah kepada Allah. Makanya dari dulu
orang-orang tua kita, di surau-surau, guru-guru kita masuk pondok, belajar di mana-mana, yang dikaji adalah sifat 20. Nah, dari sisi akidah. Kenapa? Karena para ulama kita mengatakan bahwa jalan mudah, jalan simpel nih, tidak bertele-tele, udah dimudahkan untuk mengenal Allah adalah mengenal sifat 20. Nah, maka jangan terkicuh walaupun ada yang membidahkan pada hari ini sifat 20. Kenapa? Karena ini jalannya para ulama kita. Nah, ini sudah diakui. Tidak mungkin sebanyak itu ulama kita di Indonesia bersepakat dalam kesesatan. Nah, orang itu pendatang baru dia. Lalu menyesat-nyesatkan orang yang sudah as-sawadul a'zam. Sawadul a'zam ini adalah jumhur, adalah mayoritas. Kalau tidak dibilang mayoritas, ya seluruhnya dulu. Indonesia seluruhnya adalah akidah Asy'ari, Maturidi. Dan itulah sifat 20. Nah, maka yang kita ini wajib mengenal apa yang wajib bagi kita. Harus tahu apa yang wajib. Dan kita harus berusaha untuk maksimal melaksanakan yang wajib. Dan ketika dia kelewatan harus ada rasa menyesal. Tidak hanya menyesal, tapi ada mencelah diri kita sendiri. Karena kalau setan mengingatkan kita, itu nanti di neraka diingatkan. Jangan celah dirimu, jangan celah aku, tapi celahlah dirimu sendiri. Nah, sebelum setan mengingatkan nanti di neraka, lebih baik kita yang mencela diri kita di dunia. Karena kalau setan mengingatnya nanti di neraka, mengingatkannya. Jangan mencela aku, tapi celalah dirimu sendiri. La talumuni lumu anfusakum. Nah, maka pertanda hati yang mati adalah ketika dia kelewatan sebuah kebaikan, terutama kewajiban, dan dia tidak merasa bersedih dengan itu. Jadi tidak ada rasa sedihnya, santai aja gitu. Nah, itu berarti pertanda hati yang mati, karena tidak merasa berdosa. Dia berdosa tetapi tidak merasa berdosa. Ini yang bahaya. Berdosa tapi tidak merasa berdosa. Bersalah tetapi tidak merasa bersalah. Kalau bersalah dia tidak tahu bersalah, itu masih mending lah, karena dia tidak tahu kan. Tapi hal-hal yang darurat tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Tidak melaksanakan sholat, dia tidak tahu kalau dia tidak berdosa, itu tidak dimaklumi dalam agama. Kewajiban sholat itu adalah kewajiban namanya maklum minad dini bid darurah. Sesuatu yang darurat harus kita ketahui. La yu'zaru bijahlihi, tidak dimaafkan orang yang tidak tahu. Jadi ada dalam agama ini kita tidak boleh selamanya ngeles di dalam agama. Kan saya nggak tahu. Itu kalau untuk sholat, puasa itu nggak ada. Makanya dalam fikih disebutkan kalau kita ingin belajar Al-Fatihah dan tidak ada yang mengajarkan di negeri kita, wajib kita musafir untuk mencari guru. Nah, kalau itu sifatnya adalah kewajiban. Maka ada hal-hal yang tidak ditoleransi ketika dia tidak tahu. Nah, tapi ada hal-hal yang sifatnya ditoleransi. Seperti misalnya mungkin COD. Dia nggak tahu hukumnya. Ya mungkin masih bisa ditoleransi kan itu. COD kan. Kenapa? COD ini kan baru, kemudian yang kedua dia perkara yang mungkin berbeda gambaran ulama terkait dengan hakikatnya, atau misalnya trading forex misalnya, mungkin dia tidak tahu hukumnya, ya mungkin itu masih bisa dimaklumi kan gitu. Atau hal-hal lain lah yang bukan sifatnya darurat. Tapi kalau darurat, sholat, kenapa tidak sholat? Saya nggak tahu kalau sholat itu wajib. Itu tidak dimaklumi itu. Harus belajar. Maka ada namanya maklum minad dini bidarurah, harus diketahui. Maka yang pertama adalah harus kita bersedih dengan berlalunya sebuah kewajiban yang tidak bisa kita lakukan. Harus kita mencelah diri kita sendiri. Maka disitulah seseorang harus kemudian
mencela dirinya, bertaubat, beristighfar, taubatan nasuha, dan itulah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa wajib mengqadha salat. Nah, wajib membayar salat kita yang tinggal. Sebagai bentuk apa sebenarnya? Yaitu sebagai bentuk pertaubatan, sebagai bentuk penyesalan. Nah, jadi ketika hati berlalu, ketaatan berlalu, hati itu merasa tidak ada kehilangan, tidak sedih, itu maka bisa jadi menjadi hati yang sakit atau hati yang mati. Atau setidaknya sakit dia. Nah, dia bertahap memang hati itu sakitnya mungkin masih ringan, nanti lama-lama kronis, lama-lama dia mati. Nah, kalau mati itu udah ditutup khatamallah. Nah, maka kita berusaha untuk memupuknya agar ketika dia sakit, selagi masih ringan, berusaha untuk diobati. Nah, tadi terutama hal-hal yang sifatnya wajib. Sifatnya yang wajib. Kalau yang sunnah ya kita tahu bahwa meninggalkan yang sunnah itu kan tidak berdosa. Nah, meninggalkan yang sunnah tidak berdosa. Tetapi sebagai hati yang hidup itu tetap dia merasa harus tetap merasa ketika sunnah-sunnah itu berlalu tidak dia dapatkan, tetap harus ada kesedihan juga. Itu hati yang betul-betul hidup. Walaupun dia perkara sunnah sekalipun. Misalnya apa? Berlalu malam-malam tanpa ada sholat malam misalnya. Kan sholat malam itu sunnah. Siapa yang mau silahkan. Yang tidak mau ya tidak masalah. Tidak dapat pahala. Yang mau dapat pahala. Nah, tetapi hati yang hidup, walaupun perkara sunnah yang berlalu malam-malam itu dengan tidur yang nyenyak, ketika dia terbangun dan azan subuh sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tetap harus ada rasa sedih. Nah, apa rasa sedihnya? Ketinggalan sholat malamnya. Padahal min da'bis shalihin, salah satu syiarnya orang-orang soleh itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Jalannya orang-orang yang soleh itu adalah mereka menghidupkan sepertiga malamnya. Kan kita ingin dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami dalam surga bersama dengan hamba-hamba pilihan-Mu. Ma'al abrar, ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Kita minta, tapi jalannya tidak kita lewati. Nah, sama dengan sama dengan berharap tapi tidak ada usaha. Gitu. Kita menginginkan sesuatu, tidak menjalani usahanya. Maka sama dengan hal kita berharap sesuatu yang jauh. Fa innas safinata la tajri 'alal yabas. Sama dengan kita berharap kapal itu berjalan di atas daratan, itu tidak mungkin. Walaupun ada juga ya model jenis yang sudah bisa berjalan di atas daratan. Nah, jadi ketika kita ingin dikumpulkan bersama dengan orang soleh, ya setidaknya kita harus menjalani jalannya mereka, agar kita mendapatkan pengakuan dari mereka. Kalau Imam Syafi'i, beliau tawadhu sekali. Uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta dengan orang yang soleh dan aku bukan bagian daripada mereka. Dijawab oleh Imam Ahmad, tuhibbus salihina wa anta minhum. Engkau cinta dengan orang soleh dan engkau orang soleh. Tawadhu'nya para ulama. Nah, jadi walaupun dia perkara sunnah, hati yang hidup itu tetap ada semacam
merasa rugi, merasa menyesal ketika amalan itu berlalu, dia tidak perolehnya. Walaupun itu adalah amalan sunnah. Nah, itu pertanda hati yang hidup. Jadi pertanda hati yang mati adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Jadi tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa menyesal ketika pertama ketika kewajiban itu berlalu, dia tidak ada rasa merasa bersalah. Nah, itu pertanda hati yang mati. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sunnah, dia berlalu hal-hal yang sunnah, dia tidak ada merasa kehilangan, tidak ada penyesalan, ya mungkin itu masih sakit kali ya. Nah, karena kalau mati ini kan sudah tidak ada rasa sama sekali. Artinya dia meninggalkan sesuatu yang wajib, tapi tidak merasa berdosa. Itu lain. Itu berarti betul-betul sudah tidak ada rasa. Nah, kenapa? Karena kewajiban. Tapi kalau hal-hal yang sunnah, ya mungkin masih bisa dikatakan sebagai hati yang sakit. Artinya hatinya sakit. Karena berlalu ketaatan itu, dia tidak bisa mendapatkan. Ya maka kita harus sedih. Walaupun sedih, tidak juga kita melakukan. Tapi setidaknya ada sedih, kan gitu. Setiap hari Senin sedih, dia tidak puasa Senin, kan gitu. Tapi datang Senin besok tidak puasa juga. Sedih lagi dia kan. Datang Senin lagi, sedih lagi dia. Nah, tidak apa-apa. Setidaknya ada rasa sedih kan gitu. Lama-lama sedih dia nanti tergugah jiwanya. Daripada berlalu hari Senin, sedih juga tidak ada, puasa tidak ada. Yang ada menggojloki orang yang puasa kan gitu. Ngapain puasa kan sunnah? Ayolah kita makan. Itu dia udah nggak puasa, mengini pula orang yang puasa kan gitu. Tapi tetap ada ininya lah, ada batasan-batasannya. Seperti wanita yang mau puasa sunnah, terutama pengantin baru atau baru-baru masih muda, izin suami kan gitu. Tapi kalau sudah pengantin lama, udah tua, tidak perlu izin suami lagi kan. Kalau pengantin baru, itu istri mau puasa, terutama pengantinnya baru seminggu, itu ya perlu izin suami itu. Dan kayaknya kalau izin tidak diizinkan kan gitu. Kecuali kalau puasa bareng kan gitu. Itu yang sunnah. Tapi kalau yang wajib tidak ada. Yang wajib dilaksanakan. Jadi setidaknya ada rasa kehilangan. Nah, berlalu hari Kamis tidak puasa, sedih dia. Merasa sedih. Walaupun Kamis yang datang nggak puasa juga tuh. Sedih lagi itu. Kamis berikutnya sedih lagi. Setidaknya ada rasa sedih. Itu setidaknya pertanda hati yang hidup. Jadi dia merasa kehilangan. Ramadan berlalu tidak maksimal, sedih dia. Daripada Ramadan berlalu cuek-cuek aja, sedih tidak ada, amalan tidak ada. Nah, itu pertanda hati yang sakit. Jadi beliau mengingatkan kita. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Nah, kata beliau juga di antara pertanda hati yang mati itu adalah tarkun nadam. Tidak ada penyesalan ala ma fa'altahu min wujudiz zallat, terhadap perbuatanmu yang maksiat. Penentangan. Jadi berlalu ketaatan tidak didapat, hati tidak sedih. Pertanda hati yang mati, sakit. Atau tidak menyesal dengan perbuatan maksiat. Tidak menyesali. Dia berbuat maksiat tapi tidak menyesali. Nah, itu juga pertanda hati yang mati. Tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Makanya di sini para ulama menganjurkan kepada kita ketika berbuat sebuah kemaksiatan, ya setidaknya disertai dengan rasa takut. Jadi perbuatan maksiat itu, walaupun kadang-kadang kita masih melakukannya, tetapi setidaknya harus disertai rasa takut kepada Allah. Nah, setidaknya itu adalah sebuah masih ada harapan ketika orang berbuat maksiat dan masih ada rasa takutnya. Setidaknya rasa takutnya itu nanti yang akan menghentikannya, atau sebagai titik balik yang akan menolongnya untuk meninggalkannya. Tapi kalau tidak ada penyesalan, wah itu bahaya. Maka dipahami dari sini bahwa
sebuah ketaatan itu, seorang mukmin itu adalah merasa bahagia dengan ketaatan. Kalau tadi dia sedih karena kelewatan, maka dia harus merasa bahagia, merasa gembira dengan ketaatan. Tapi di sini gembiranya bukan sebuah kebanggaan yang dibanggakan dari dirinya, bukan sebuah keangkuhan. Karena nanti di tempat yang lain beliau juga mengingatkan, la tafrah ka at-ta'a li'annaha barazat minka. Kata beliau, jangan engkau bergembira dengan ketaatan karena engkau merasa datang dari dirimu. Jadi jangan merasa gembira dengan ketaatan karena kita merasa bahwa ketaatan itu adalah datang dari diri kita. Tetapi kata beliau, bergembiralah karena Allah yang menempatkanmu dalam ketaatan itu. Artinya kita harus merasa bahwa bukan kita. Karena memang kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita merasa dari diri kita itu sombong pula nanti. Nah, maka beliau mengingatkan bahwa kegembiraan kita itu adalah karena Allah menempatkan kita di tempat itu. Dan cukuplah sebagai kegembiraan bagi kita, kata beliau juga di tempat yang lain, kalau engkau ingin melihat kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur, maka lihat aina yuqimuk, di mana Allah tempatkanmu. Jadi kalau kita ingin melihat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka cek di mana Allah tempatkan kita. Kalau Allah tempatkan kita dalam ketaatan, berarti insyaallah Allah ridho dengan kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah. Ketika Allah menghendaki hambanya sebuah kebaikan, maka dia akan memakainya dalam kebaikan itu. Tetapi ketika kita berada dalam sebuah kebaikan, kita harus cek hati kita juga. Hati kita itu dalam kebaikan itu memang shadiq, memang jujur dalam kebaikan itu, atau kita munafik. Nah, itu. Jadi tidak serta-merta kita berada dalam ketaatan berarti otomatis Allah ridho dengan kita. Belum tentu. Tapi kalau kita cek hati kita, dan di hati kita itu ada kemunafikan, ada riya, ada ini, itu masih bermasalah. Tapi di situ adalah memang kita berada dalam ketaatan, dan ketaatan itu adalah jujur dari dalam diri kita, dari hati kita. Memang niat kita adalah tulus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita betul-betul hati kita tulus untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak kebahagiaan. Jadi tidak semua orang yang berbuat ketaatan itu bahagia, belum tentu. Karena kalau ketaatannya disertai dengan keangkuhan dan kesombongan, ketaatannya diselimuti dengan kemunafikan, itu juga tidak akan bahagia dengan ketaatannya. Bisa jadi dia tersiksa dengan ketaatannya. Nah, maka kita jangan terkecoh juga dengan ketaatan. Dengan orang taat belum tentu. Tapi kalau orang kita berprasangka baik, terutama kita jangan terkecoh dengan ketaatan diri kita sendiri. Kita taat, tapi tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Berarti hati kita bermasalah juga. Jangan-jangan di situ ada kemunafikan. Karena sangat berbahaya. Yang menghalangi kita sampai kepada Allah itu tidak hanya harta yang kita miliki, yang tidak baik. Bukan hanya jabatan yang tidak baik. Dia harta, ada harta yang baik, ada yang tidak baik. Jabatan ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi adalah amal yang zahirnya baik, itu belum tentu baik untuk kita. Karena buktinya, kalau sekedar ketaatan zahir, itu betapa banyak orang munafik ketaatannya jauh lebih hebat daripada kita. Tapi orang munafik itu tidak ada kenikmatan dalam ibadahnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka itu berdiri untuk salat, ini berdiri tapi rasanya malas dalam dirinya. Suntuk dia dengan ketaatan itu sebenarnya. Sedih dia. Nah, kalau kita kan lain. Memang kita bahagia. Mau pergi sholat, bisa berjamaah, bisa ini, bisa itu, kan ada rasa
kebahagiaan, ada rasa gembira. Nah, jadi seorang mukmin dia harus bergembira dengan ketaatan, karena ketaatan itu adalah datang dari Allah, taufik min indillah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira dengan ketaatannya, gembira maksudnya yang tadi, gembira karena Allah menempatkan kita di situ, wa sa'atu sayyi'atuhu, dan dia disedihkan dengan keburukannya. Nah, jadi dia sedih ketika berbuat maksiat. Menyesal dia, sedih dia ketika berbuat kemungkaran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Iman yang sesungguhnya. Nah, jadi iman yang sesungguhnya itu adalah apa? Adalah orang yang digembirakan dengan ketaatannya, dia bahagia dengan ketaatannya, dia merasa tentram dengan ketaatannya, dan dia merasa sedih dengan kemaksiatannya. Dan dia berusaha untuk menyimpan kemaksiatan itu, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada rasa senang dengan kemaksiatan. Tidak ada rasa gembira. Kan kadang-kadang ada orang juga tuh gembira dengan kemaksiatan. Cerita dia, saya tadi malam begini-begini. Dia kayak bangga gitu. Bisa. Apalagi anak muda. Kadang-kadang. Bangga dia bisa, bisa bawa gandeng anak orang. Ya. Bisa ganti-ganti pula tuh. Cerita dia nanti. Nah, itu maksiat apa kebaikan itu? Ya, kalau gandeng anak orang udah nikah, itu ketaatan. Tapi kalau belum, itu dosa. Habis itu dia bangga pula, bisa. Nah, karena dia punya modal, kan? Dia punya modal ganteng, gitu. Kayak Mas Wildan, kan? Kayak Mas Andri, semua, kan? Ini ganteng-ganteng semua, karena laki-laki, kan? Nah, jadi punya modal dia. Nah, modal yang diberikan Allah ini justru dipakai untuk bermaksiat, bukan untuk ketaatan. Harusnya modal yang diberikan Allah itu kita pakai untuk ketaatan. Nah, ada juga orang modal dipakai untuk bangga pula itu dengan kemaksiatannya, na'udzubillah. Padahal Nabi SAW melarang kita untuk menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Kalau kita berbuat maksiat, tutupi maksiat itu. Kau menyesal, bertaubat, beristighfar, jangan disampaikan kepada orang. Ini tidak berbuat maksiat, habis itu nanti dipostingnya di Facebook. Baca semua orang. Kelahi sama istri sama suaminya, malamnya besok diposting di Facebook. Semua orang baca. Jadi semua orang tahu kalau dia lagi nggak akur dengan keluarganya misalnya. Itu apa ya? Buruk itu. Itu kebiasaan buruk, bukan hal yang baik itu. Kita mengungkap keburukan kita kepada orang lain. Allah menutupi kita, kok malah kita yang membukanya? Itu masalah. Emang luar biasa Facebook ini, semua curhat. Walaupun dia sekedar sekedar isyarat gitu. Lagi bosan, kan itu, lagi bosan sama dia. Berarti sama siapa tuh? Nah, orang jadinya curiga tuh. Nah, maksudnya ngerinya nanti masuk orang ketiga kan gitu. Jadi curhat, jadi apa? Jadi pintu keburukan. Maka kalau ada keburukan kita, tutup. Jangan kita sampaikan kepada orang. Allah menutupi kita kok. Kita malah menceritakan kepada orang. Terutama terkait dengan keluarga. Kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami. Kalau kita ada masalah dalam keluarga, jangan kita sampaikan. Jangan kita ceritakan. Mau dimanapun, media sosial apalagi. Kita cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Kita berusaha untuk memperbaiki. Bukan disampaikan. Kenapa? Karena itu membuka jalan keburukan yang lain. Nah, itu kata Nabi SAW. Jadi kita harus bergembira dengan ketaatan, kemudian bersedih dengan keburukan. Maka kata Nabi SAW, dia adalah orang yang beriman.
Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, seorang sahabat, al-mu'minu may yara nafsahu min zunubihi ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi wal munafiqu yara zunubahu kazubabi rufi'a ala anfihi. Kata beliau, orang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah, kata Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, orang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di dasar gunung, sehingga ia merasa takut ketika gunung itu akan menimpanya. Nah, jika orang beriman itu ketika dia berbuat dosa, maka dia takut seolah-olah seolah-olah dosa itu yang akan mencelakainya, sama dengan dia berada di sini disebutkan berada di dasar gunung atau di jurang misalnya, atau di bawah gunung, sehingga takut gunung itu akan menimpanya. Nah, jadi ketika kita berada dalam kemaksiatan, maka kita khawatir kita ditutup oleh Allah dengan kemaksiatan itu. Nah, na'udzubillah. Kita harus selalu merasa seperti itu, sehingga dengan itu kemudian yang menggugah kita untuk cepat pindah kepada ketaatan, untuk meninggalkannya. Jadi ketika orang beriman ini berada dalam sebuah kemaksiatan, dia harus merasa khawatir, takut kemaksiatan itu yang akan menjadi penutupnya gitu. Ini tidak ada aturan, tidak ada istilah muda, karena muda pun juga didatangi malaikat Israel. Malaikat Israel kan tidak kenal muda dan tua. Malaikat Israel itu kenalnya ya ketetapan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, jadi harus ada merasa takut. Dan orang munafik, kata beliau, itu melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu kemudian ia berkata, hush. Kemudian lalat itu pun terbang lagi. Maksudnya ini meremehkan. Ini bahaya. Maka oleh karena itu, salah satu ungkapan orang soleh berkata, idza asaitallaha fi makanin, ketika engkau berbuat maksiat di suatu tempat, ketika engkau berbuat kemaksiatan di suatu tempat, fala tatrukhu, jangan tinggalkan tempat itu hatta tuti Allah fihi. Jangan tinggalkan tempat itu sampai engkau juga berbuat ketaatan di tempat itu. Nah, begitulah para ulama mengajarkan kita. Maksudnya ketika kita berbuat maksiat di suatu tempat, jangan sekali-kali tinggalkan tempat itu sebelum berbuat ketaatan di situ. Gimana? Ya setidaknya ketaatan itu istighfarnya lah. Gitu. Habis berbuat, ya istighfar. Kenapa? Karena kata para ulama, karena dia akan menjadi saksi terhadap keburukanmu, maka usahakan dia juga menjadi saksi terhadap kebaikan. Maka harus cepat berpindah. Kita ketika berbuat kemaksiatan harus cepat berpindah, cepat. Tapi kalau berbuat ketaatan, kalau bisa tidak usah pindah-pindah, situ aja terus. Tinggal perbaiki aja. Nah, begitulah beliau mengingatkan kepada kita bahwa pertanda hati yang mati, kata beliau, tidak ada kesedihan terhadap kebaikan-kebaikan yang berlalu dan dia tidak memperolehnya, dan tidak ada penyesalan terhadap perbuatan maksiat dosa yang dilakukannya. Jadi ini menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengecek diri kita. Karena memang beliau membahas atau mengajak kepada kita untuk senantiasa mengecek dan memperhatikan hati kita. Bagaimana hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dari kalam beliau, hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat, bahwa di antara pertanda hati yang mati adalah tidak ada kesedihan ketika kebaikan berlalu dan dia tidak memperolehnya, dan tidak ada pula penyesalan ketika dia berbuat sebuah kemungkaran atau maksiat. Nauzubillah, mudah-mudahan kita diberikan hati yang hidup. Dan hati yang hidup tadi adalah bahagia dengan ketaatan. Kemudian juga hati yang hidup itu adalah senantiasa dia berzikir kepada Allah. Nah, insyaallah itu hati yang hidup. Mudah-mudahan
hati kita adalah hati yang dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipanggil dengan panggilan yang baik, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Itu karena memang hati yang hidup itu senantiasa dia terikat, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya ilmu tasawuf dengan berbagai macam tarekatnya itu adalah usaha untuk menghidupkan hati. Usaha untuk bagaimana hati itu hidup. Karena zikir kan, kalau tasawuf tarekat itu kan kita diajak untuk senantiasa berzikir, wirid. Maka itu adalah upaya agar hati kita senantiasa hidup. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat terutama bagi diri saya dan kita semua. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.